5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sutrisno. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2C. Ingin membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Zotero, dan email. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word adalah salah satu perangkat lunak atau software pengolahan data atau pengolahan kata yang paling banyak digunakan oleh para pengguna PC dan laptop pada saat ini. Bahkan sampai pengguna Android pun kini sudah banyak yang mendownload aplikasi Microsoft Word di smartphone-nya. Nah, di samping itu banyak juga software yang sama seperti Microsoft Word ini bermunculan, sehingga timbullah pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan software tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Word, yaitu untuk kelebihan dari Microsoft Word itu yang pertama, penggunaan mudah dipahami dan tampilan yang lebih minimalis untuk versi terbaru. Icon minimalis, mudah dipahami oleh pengguna, dan terdapat keterangan pada setiap ikonnya. Yang ketiga, mudah dalam pengolahan file. Yang keempat, memiliki fitur auto restore yang berfungsi apabila laptop atau PC kita langsung mati dalam keadaan file belum disimpan. Maka software Microsoft Word akan otomatis menyimpan dan kita bisa membukanya kembali. Nah, yang kelima, memiliki sistem pencetakan yang baik. Yang keenam, bisa digunakan untuk pengiriman melalui surel atau email secara langsung. Nah, yang ketujuh, mudah untuk menginputkan gambar, tabel, grafik, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedelapan, memiliki banyak jenis font yang bisa kita gunakan. Yang sembilan, memiliki banyak warna yang bisa di custom sesuai keinginan kita. Nah, yang selanjutnya ada di semua device seperti smartphone, PC, dan laptop. Nah, seterusnya bisa digunakan di semua operasi sistem. Manajemen RAM yang baik, karena tidak memakan memori banyak jika kita membuka Microsoft Word. Nah, yang terakhir, bisa di-save ke berbagai jenis file. Nah, itu adalah kelebihan dari Microsoft Word. Nah, apa kekurangan dari Microsoft Word? Nah, Microsoft Word pun mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama itu dia berbayar. Karena banyak software lain yang sudah bisa digunakan secara gratis seperti VPS Office. Nah, yang kedua, user interface yang selalu diupdate tiap beberapa tahun, sehingga mengharuskan pengguna lama mengetahui hal baru dari versi barunya. Nah, yang ketiga, file jenis baru menggunakan ekstensi doc, sehingga pada software Microsoft Word 2003 file jadi rusak. Apalagi masih banyak yang menggunakan software Microsoft Word 2003. Nah, yang keempat, memakan banyak hard disk memori hingga 16 GB. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Word. Nah, kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa itu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, aplikasi ini merupakan bagian dari
Microsoft Office. Nah, bagaimana kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel? Nah, eh, kelebihan Microsoft Excel itu data akun lebih terorganisir, terintegrasi dengan program Microsoft Office lainnya. Nah, rumus Microsoft Excel cukup lengkap. Nah, itu adalah kelebihan dari Microsoft Excel. Nah, kekurangan dari Microsoft Excel adalah sulit dioperasikan oleh pengguna pemula. Nah, harga Microsoft Excel cukup tinggi. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah aplikasi perangkat lunak untuk media presentasi menggunakan slide. PowerPoint merupakan aplikasi buatan Microsoft Office yang dipakai untuk presentasi. Nah, ada beberapa template dan fitur menarik yang bisa kita gunakan untuk presentasi. PowerPoint berfungsi menampilkan beberapa slide, pesan, atau cerita. Nah, itu adalah pengertian atau definisi dari Microsoft PowerPoint. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari Microsoft PowerPoint adalah, untuk kelebihannya, salah satu kelebihan yang paling berdampak oleh para pengguna yaitu dari adanya PowerPoint, pengguna menjadi lebih mudah dalam membuat slide presentasi. Dengan aplikasi ini, pengguna bisa menyiapkan presentasi yang sederhana, menarik, dan bahkan profesional dalam jangka waktu yang tidak lama. Nah, seperti gambar yang ada di samping kanan saya. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, ada juga kekurangan dari Microsoft PowerPoint, yaitu pengadaannya mahal sehingga tidak semua sekolah dapat memiliki. Nah, tidak semua materi bisa disajikan menggunakan PowerPoint. Perlu mempunyai keterampilan khusus untuk menuangkan ide yang baik pada desain program yang dibuat untuk gampang dicerna. Nah, itu adalah kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya yaitu Zotero. Nah, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apakah itu Zotero? Nah, Zotero itu adalah salah satu referensi manager yang dapat digunakan secara gratis, yang memudahkan penulis untuk mengelola sumber-sumber referensi yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan rujukan. Ya. Memudahkan penulis untuk mengelola sumber-sumber referensi yang dimiliki sebagai acuan dalam penulisan rujukan. Nah, itu adalah definisi dari Zotero. Nah, apa kelebihan dan kekurangan Zotero? Nah, kelebihan dari Zotero itu adalah dapat langsung menyimpan citasi dari website yang sedang kita buka. Tidak dipungkiri kalau orang lebih sering mencari referensi dari internet dengan menggunakan browser. Perpaduan Firefox dan Zotero merupakan perpaduan yang luar biasa dan sangat powerful. Nah, itu adalah kelebihan dari Zotero. Nah, apa kekurangan dari Zotero tersebut? Kekurangan atau kelemahan dari aplikasi Zotero yaitu diantaranya hanya memberikan 300 MB free speech untuk pengguna. Nah, Zotero tidak dapat mencegah dan menghapus item duplikat secara otomatis, tetapi dilakukan secara manual. Nah, Zotero juga memiliki pilihan style yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan EndNote. Editing dan membuat style cukup sulit. Itu adalah kekurangan atau kelemahan dari Zotero. Nah, kita beralih ke pembahasan berikutnya yaitu email. Mungkin
teman-teman semua sudah tidak asing dengan kata email. Nah, apakah teman-teman sudah tahu semua apakah itu email? Nah, email. Apa itu email? Mengutip Cloudflare, email atau electronic mail adalah metode komunikasi menggunakan perangkat elektronik untuk mengirim pesan melalui internet. Meski terkesan simpel, hal tersebut justru membuat email begitu penting untuk digunakan, terutama oleh pekerja. Nah, email juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, apakah kelebihan dan kekurangan dari email? Nah, kelebihan dari email itu adalah tidak mahal. Kebanyakan email gratis untuk kita gunakan. Nah, kekurangan dari email terlalu mudah dikirim. Karena mudah dikirim, kita bisa saja mengirim email ke orang yang salah. Mungkin itu saja guys yang bisa dijelaskan. Maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam video karena terjadi sedikit kesalahan teknis ya guys ya. Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Saya pamit dulu ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.